Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Agil Prasetyo dengan NPM 24610185 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan awal sampai dengan UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama, materi Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan adalah proses merencanakan, menganalisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan utama: memaksimalkan nilai perusahaan atau nilai saham atau kemakmuran pemegang saham. Tujuan pendukung: yang pertama, meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua, menjaga ekuitas. Yang ketiga, efisiensi penggunaan modal. Yang keempat, keputusan investasi yang tepat. Fungsinya, keputusan investasi atau fungsi ini berkaitan dengan pemilihan proyek atau aset yang akan dibiayai perusahaan. 2. Keputusan pendanaan atau fungsi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana. 3. Kebijakan dividen. Fungsi ini menentukan apakah laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan sebagai menjadi laba ditahan untuk ekspansi. Perannya, manajer keuangan memiliki peran penting dalam menggunakan kemana dana perusahaan dialokasikan, memilih sumber pendanaan yang tepat, mengelola arus kas, serta menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Manajer keuangan juga membantu memastikan keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan. Hubungan manajemen keuangan dengan bidang lain. Manajemen keuangan tidak berdiri sendiri. Bidang ini terhubung dengan pemasaran, misalnya dalam penganggaran promosi, operasional, misalnya pembelian bahan baku, sumber daya manusia, penggajian dan bonus, serta akuntansi. Penyediaan laporan keuangan sebagai dasar analisis. Semua bagian perusahaan membutuhkan keuangan agar bisa berjalan. Tujuan perusahaan dilihat dari sudut pandang keuangan. Ada beberapa pandangan tentang tujuan perusahaan. Pada model lama, fokusnya adalah profit maximization, yaitu hanya mengejar laba terbesar. Namun pandangan modern lebih menegakkan value maximization, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Artinya, perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan saat ini, tetapi juga pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di masa depan. Yang kedua, nilai waktu uang atau time value of money. Nilai waktu uang adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang hari ini lebih besar daripada nilai uang yang akan diterima pada masa depan. Karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Faktor inflasi. Harga barang meningkat dari waktu ke waktu. Uang sekarang bila membeli lebih banyak daripada uang masa depan. Yang kedua, opportunity cost. Uang yang dimiliki sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, resiko. Masa depan tidak pasti, sehingga uang yang diterima nanti belum tentu sama nilainya. Yang keempat, konsumen lebih suka konsumsi sekarang. Manusia cenderung memilih menerima sesuatu saat ini daripada menunggu. Konsep dasar PV dan FV, Future Value atau VF, uang di masa depan. Yang kedua, artinya beberapa nilai uang yang dimiliki sekarang jika diinvestasikan sampai jangka waktu tertentu. 3. Present value atau PV,
nilai uang saat ini. Yang 4 artinya beberapa nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Nilai waktu uang untuk keputusan keuangan. Konsep nilai waktu uang sering digunakan saat yang pertama menilai investasi, yang kedua menghitung cicilan dan pinjaman, yang ketiga membandingkan nilai uang sekarang dan masa depan, yang keempat menentukan kelayakan proyek, yang kelima menghitung tabungan atau deposito, yang ketiga nilai waktu anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama dan terjadi secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, cicilan, kredit, iuran bulanan, pembayaran sewa, atau penerimaan bunga setiap tahun. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity. Yang kedua, pembayaran dilakukan di akhir setiap periode. Yang ketiga, contoh, cicilan pinjaman bank. Yang keempat, jatuh tempo atau annuity due. Yang kelima, pembayaran dilakukan di awal setiap periode. 6. Contoh, sewa tempat tinggal yang dibayar di awal bulan. 3. Konsep nilai sekarang dan nilai masa depan dalam anuitas. Yang pertama, future value of annuity. Yang kedua, menghitung beberapa nilai total pembayaran anuitas jika dikumpulkan sebagai masa depan. Yang ketiga, present value of annuity atau PV anuitas. Yang keempat, menghitung beberapa nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Aplikasi anuitas dalam keuangan. Konsep anuitas sering digunakan dalam cicilan kredit kendaraan atau rumah, dana pensiun, tabungan pendidikan, investasi berkala, angsuran, dan penghitungan nilai pinjaman. Yang keempat, analisis keuangan. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan perusahaan dengan cara meninjau dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk mengetahui kinerjanya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, serta prospek ke depannya. Tujuan utama adalah untuk membantu pengambilan keputusan baik oleh manajer perusahaan, investor maupun kreditur. Tujuan analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan untuk menilai kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang, menilai tingkat keuntungan atau profitabilitas, melihat efisiensi penggunaan aset, memprediksi pertumbuhan dan usaha di masa depan. Yang terakhir, mengetahui apakah perusahaan layak diberi pinjaman atau dijadikan tempat investasi. Sumber informasi dalam analisis keuangan. Analisis keuangan utamanya menggunakan laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dalam satu periode. 2. Neraca atau balance sheet, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu. Yang ketiga, laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional investasi dan pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan tambahan, kebijakan akuntansi, dan rincian angka-angka. Pihak yang membutuhkan analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan oleh beberapa pihak, antara lain manajemen untuk menentukan strategi dan keputusan operasional perusahaan, investor untuk mengetahui apakah perusahaan layak diinvestasikan, kreditur atau bank untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutang, pemegang saham untuk menilai tingkat pengembalian modal, pemerintah untuk kepentingan regulasi dan perpajakan. Manfaat analisis keuangan. Analisis keuangan membantu perusahaan mengenali kelemahan dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan perencanaan dan pengendalian dana,
menyusun strategi pertumbuhan yang lebih tepat, meningkatkan kepercayaan investor, menjadi dasar untuk kebijakan keuntungan di masa depan. Kesimpulannya, analisis keuangan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan melalui interpretasi laporan keuangan dan analisis yang tepat. Perusahaan dapat memperbaiki kebijakan, menarik investor, dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuntungan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, maupun pihak lain. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja dan prospek di masa depan. Analisis laporan keuangan. Pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi dan data keuangan perusahaan untuk mengenai kinerja, stabilitas, dan kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan serta memenuhi kewajibannya. Analisis laporan keuangan. Kedua, analisis laporan keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, menilai tingkat keuntungan dan efisiensi, mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu, menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur. Analisis laporan keuangan. 3. Teknik analisis laporan keuangan. A. Analisis vertikal. Menganalisis laporan dalam waktu laporan, misalnya bagaimana yang paling besar dari biaya atau riset. B. Analisis horizontal. Membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode untuk mengetahui tren kenaikan atau penurunan. C. Analisis rasio keuangan. Membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode untuk mengetahui tren kenaikan atau penurunan. Rasio keuangan menggunakan perhitungan rasio tertentu untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. D. Analisis arus kas. Mengevaluasi apakah perubahan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk operasional dan kewajiban. Kesimpulan dari analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sumber data, sementara analisis laporan keuangan adalah proses untuk menginterpretasikan data tersebut agar menjadi informasi yang bermanfaat. Tanpa analisis, laporan keuangan hanya berupa angka-angka tanpa makna. Dengan analisis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah. Demikian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.